Teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Bimbel Matematika Channel. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan berseri materi tentang kemampuan verbal. Teman-teman, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan kita untuk tes kemampuan verbal. Bagian yang pertama yaitu sinonim ataupun persamaan kata atau padanan kata. Soal nomor 1, rendezvous. Nah, apa yang sama arti katanya dengan rendezvous? Nah, rendezvous definisinya adalah pertemuan, perkumpulan. Maka kalau kita lihat pilihan-pilihannya, jawaban yang paling tepat adalah C, pertemuan. Kita lanjutkan soal nomor 2, zahir. Nah, apa arti kata zahir? Zahir itu adalah lahir. Nah, maka sesuai pilihan yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah A, lahir. Kita lanjut soal nomor 3, kendala. Nah, apa yang sama arti katanya dengan kendala? Nah, kendala itu sama artinya dengan halangan. Jadi, jawabannya A. Soal nomor 4, eliminasi. Nah, apa definisi kata eliminasi? Itu definisinya adalah mengeluarkan. Nah, jadi di antara pilihan yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah pengeluaran. Dieliminasi, dikeluarkan. Nah, itu artinya teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 5, kompetitor. Nah, kompetitor ini adalah pesaing. Nah, jadi jawaban paling tepat adalah saingan. Soal nomor 6, interpelasi. Nah, kata-kata ini sering kita dengar di DPR. Anggota DPR meminta interpelasi kepada pemerintah. Nah, itu artinya adalah bahwa anggota DPR meminta penjelasan kepada pemerintah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, penjelasan. Kita lanjutkan soal nomor 7, plagiat. Nah, ini pun sering kita dengar. Nah, ini terutama masalah skripsi. Sering itu mahasiswa bahwa hasil karya ilmiahnya adalah plagiat ataupun tiruan dari skripsi-skripsi yang terdahulu. Nah, jadi plagiat itu adalah mengambil karangan orang lain secara tidak resmi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, turunan. Kita lanjut soal nomor 8, resinol. Apa definisi kata resinol? Nah, resinol itu adalah antiseptik penyakit kulit. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah antiseptik, E. Kita lanjutkan soal nomor 9, harmoni. Kesetiaan, keutamaan, kelengkapan, keselarasan, kecenderungan. Apa arti kata harmoni? Selaras, serasi. Nah, jadi kalau sudah selaras, serasi arti katanya, berarti di antara pilihan yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah D, keselarasan. Kita lanjutkan soal nomor 10, loyalitas. Nah, ini kata-kata yang sering kita dengar. Loyal itu artinya setia. Jadi kesetiaan. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan tes kemampuan verbal. Yang kedua yaitu antonim ataupun lawan kata. Soal nomor 1, apa lawan kata dari mandung? Nah, untuk menjawabnya teman-teman tentu kita harus tahu arti kata mandung. Mandung itu artinya adalah ayam atau ayam jantan. Nah, jadi kalau ayam jantan, lawan katanya adalah ayam betina. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, ayam betina. Soal nomor 2, kredibel. Nah, jadi kredibel ini artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah lawan katanya tidak dipercaya. Soal nomor 3,
pabrikan. Nah, pabrikan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam memproduksi suatu barang. Nah, lawan kata pabrikan adalah pemilik pabrik. Jadi jawabannya C. Soal nomor 4, bongsor. Nah, ini bongsor ini sama aja artinya gemuk, besar. Jadi lawan katanya adalah kerdil. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 5, progresif. Definisi dari kata progresif adalah maju secara terus-menerus. Berarti lawan katanya adalah A, regresif. Soal nomor 6, defensif. Nah, kata-kata ini sering kita dengar dalam komentator bola, bahwa klub itu selalu defensif, artinya selalu bertahan. Nah, jadi definisi kata defensif adalah bertahan. Nah, lawan katanya adalah menyerang. Jawaban yang paling tepat adalah A, menyerang. Kita lanjutkan soal nomor 7, fana. Arti kata fana adalah sementara, tidak kekal. Sudah pasti lawan katanya adalah kekal. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8, kibul. Nah, arti kata kibul adalah berbohong, menipu. Lawan katanya pasti jujur. Jadi jawabannya A. Soal nomor 9, profesional. Nah, profesional ini berarti ahli ataupun menguasai profesi yang dikerjakannya. Lawan katanya adalah amatir. Jawabannya A. Soal nomor 10, steril. Nah, steril ini adalah bersih. Ini sama-sama kita tahu semua. Berarti lawan katanya D, kotor. Kita lanjutkan teman-teman, kemampuan verbal yang ketiga, yaitu analogi. Soal nomor 1, tempayan air. Apa korelasi yang tepat antara tempayan dan air? Nah, itu adalah hubungan nama wadah dan isi. Nama wadahnya tempayan, isinya air. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 5 pilihan yang lain. Pundi-pundi adalah tempatnya uang, buku adalah tempatnya tes, sarung banter adalah tempatnya kapas, asbak adalah tempatnya rokok, baki adalah tempatnya gelas. Nah, jadi di antara pilihan ini yang paling tepat adalah A, yaitu pundi-pundi adalah tempat uang. Nah, jadi pilihannya A. Kita lanjutkan soal nomor 2, listrik, air. Nah, apa hubungannya? Nah, ini adalah hubungan kebutuhan energi, bahwa listrik membutuhkan air sebagai sumber energinya, setara dengan lampu sumber energinya api, gelas sumber energinya kaca, pohon sumber energinya pupuk, kompor sumber energinya sumbu, mobil sumber energinya bensin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Mobil membutuhkan bensin, sepadan dengan listrik membutuhkan air. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, mengantuk, tidur. Hubungannya adalah bahwa kalau kita mengantuk, maka kita harus tidur. Sama artinya dengan kalau kita lelah, istirahat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, lelah, istirahat. Nah, ini adalah hubungan keadaan tubuh dan solusinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, kalau lelah, istirahat. Kita lanjutkan soal nomor 4, padi, beras. Nah, padi, beras, di antara pilihan yang tersedia, yang paling tepat adalah tebu, gula. Bahan mentahnya padi, bahan setengah jadinya beras, bahan mentahnya tebu, bahan setengah jadinya gula. Kita lanjutkan soal nomor 5, kampus perkuliahan. Nah, jadi hubungan tempat dan kegiatan. Nama tempatnya kampus, kegiatannya kuliah atau perkuliahan. Jadi itu setara dengan sekolah dan pelajaran. Nama tempatnya sekolah, kegiatannya belajar. Jadi jawabannya A, sekolah dan pelajaran. Soal nomor 6, mikroskop, mikroba. Nah, ini adalah alat untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, itu setara dengan
teleskop dan bintang. Ini alat yang dibuat untuk melihat benda yang sangat jauh. Jadi yang paling tepat adalah teleskop dan bintang, hubungan alat dan objek. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 7, warna dan putih. Nah, putih ini adalah jenis-jenis dari warna, maka itu setara dengan melati itu adalah jenis-jenis dari nama-nama bunga. Jadi jawaban yang paling tepat A. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8, Sumedang tahu hubungannya adalah hubungan daerah dan makanan khasnya. Jadi tahu makanan khasnya, nama daerahnya Sumedang, sama dengan dodol Garut. Jadi nama makanan khasnya dodol, nama daerahnya Garut. Soal nomor 9, telur opoid. Apa itu teman-teman arti kata opoid? Opoid itu adalah bentuk lonjong atau bentuk bulat telur. Nah, jadi telur opoid sama itu dengan dunia spheroid. Karena pengertian spheroid adalah bentuk bola. Nah, dunia itu bentuknya bulat setara dengan spheroid, yaitu bentuk bola. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Telur opoid, dunia spheroid. Soal nomor 10, dunia agama. Nah, hubungannya adalah kebendaan dan kerohanian. Nah, berarti itu setara dengan material dan spiritual. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses.